Tri, harus gue akuin, gue ini awam. Ya, awam. Ya walaupun kerjanya sih di media investasi bisnis ya, tapi kan bukan jurnalis nih ceritanya. Jadi awam gitu. Nah ini sementara informasi mengenai resesi ini santer banget gitu kan. Di sosmed gitu kan, di obrolan sehari-hari gitu kan, di koran kita juga ya nggak? Mau nggak mau gue kebawa istilahnya apa ya, suasana yang agak bikin panik gitu loh. Iya kan gitu. Nah, ini gimana sih sebenarnya? Resesi ini sebenarnya sih apa sih ini barang? Kamu sebagai jurnalis bisa menjelaskan secara lebih mungkin sederhana gitu buat orang awam seperti itu. Menurut gua itu resesi itu pertumbuhan ekonomi yang turun selama 2 kuartal secara berturut-turut. Nah, yang kemarin dapat kabar juga yang terakhir dari survei Bloomberg nih ya kan, Indonesia itu masuk dalam daftar 15 negara yang terancam resesi. Walaupun ancaman resesi di Indonesia itu cuma 3%. Tapi ada risiko sebenarnya ya. Ada tetap ada resiko walaupun kecil. Nah, satu lagi nih, karena lanjutannya itu informasinya pada naikin suku bunga gitu kan. The Fed naikin suku bunga gitu kan. Gimana Indonesia gitu kan. Nah, suku bunga naik gitu kan. Nah, terus cicilan gue gimana nih gitu kan. Nah, peluang Indonesia untuk naikin suku bunga juga sebenarnya ada ya. Harusnya sih ada ya. Soalnya kan mengikuti kayak gitu, Gitu ya. Mas. Artinya kita butuh perencanaan keuangan yang semakin ketat dan terarah. Kita harus punya dana liquid ya. Jadi untuk mengamankan gitu loh di masa-masa yang bisa dibilang kayak serem. Boleh nggak sih gue bilang serem gitu nggak sih? Ya. Tapi nggak mau lebay-lebay banget sih gitu. Cuman ya Waspada lah, itu lebih waspada penting lah gitu. ya. Dan kita memang harus punya, kalau menurut gue sih memang harus punya dana liquid yang memang kapanpun itu bisa digunakan kayak gitu. Untuk masa-masa saat ini ya gitu. Oke. Mas Handoko, nah ini tadi Mbak Tri udah sampaikan beberapa poin yang mengenai resesi ini. Ya. Nah, kalau dari sudut pandang perencanaan keuangan ini seperti apa sih? Oke, baik. Jadi kalau saya cermati bahwa resesi terjadi kan yang awalnya sebenarnya pada saat itu adalah COVID-19. Ya nggak, di mana keterbatasannya kan mobilitas kita dibatasi gitu ya. Terus yang kedua dibarengi dengan perang Ukraina dan Rusia. Apalagi ternyata mereka kan supply gas, minyak dan gandum kan gitu jadinya. Sehingga karena keterbatasan supply-nya itu sedikit, jadi mau nggak mau membuat barang-barang di harga-harga di internasional naik dan ujung-ujungnya juga kita akan kena imbasnya gitu. Misalnya contoh, kalau kita yang terkait sama gandum kan Indomie, nanti roti gitu kan jadinya ya. Favorit banget Ya betul ya. Yang ketiga, pemerintah China kan sempat melakukan lockdown kan kemarin. Nggak, waktu di Shanghai dan yang lainnya. Dan itu kan mereka banyak di sana terjadi pabrik kan. Sehingga mereka kan adanya supply-nya jadi makin tersendat lagi gitunya. Itu jadi 3 kejadian itulah yang menyebabkan kemudian resesi, barang-barang inflasi naik ya, barang-barang naik, inflasi naik. Kemudian kalau kita cermati kan negara seperti kayak Amerika dalam 41 tahun terakhir aja dia sekarang 9,1% loh. Yang terburuk ya jadi buat mereka. Belum di negara-negara Eropa dan yang lainnya ya. Itu kalau denger yang kayak gitu tuh bikin betul ya. Dan Indonesia sudah per Juni itu udah 4,35 atau 4,36 inflasi kita jadinya ya. Itu year on year. Nah, imbasnya nanti kan ada kenaikan barang ya, kemudian biasanya kan setiap Rabu BI akan ada rapat Dewan Gubernur kan, gitu ya. Kemungkinan besar ya itu akan ada kenaikan suku bunga gitu kan. Kalau sekarang di level 3,5 kan jadinya ya. Nah, kenaikan suku bunga itu nantinya bisa berakibat kalau buat kita yang ada pinjaman itu berimplikasi mungkin akan naik tuh nanti gitu juga. Cicilan misalnya salah satu contoh gitu kira-kira. Nah, inflasinya tadi udah 4, sekian gitu betul, ya. Betul. Pertumbuhan kita berapa sih nih sebenarnya? Prediksi pertumbuhan kita. atau gimana nih? Pertumbuhan ekonomi kita prediksinya berapa GDP sih? itu diprediksi kan kurang lebih 4,9 sampai 5,2 ya. 5,2 Kurang ya. lebih. Artinya dengan pertumbuhan yang segitu kemudian masih suku bunga naik itu gimana Mas itu? Kalau sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas inflasi itu masih bagus ya, lebih bagus. Yang kurang bagus itu ketika pertumbuhan ekonominya lebih kecil daripada inflasi. Jadi nanti akan stagflasi. Kurang lebih kayak gitu yang terjadi. Itu yang kemudian potensi atau risiko untuk resesi lebih besar. Bisa jadi terjadi kayak gitu. Oke. Oke, nah berarti kalau untuk untuk mengantisipasi nih, ya kan di kondisi yang seperti itu kita nih sebagai masyarakatnya gitu kan, kita harus apa? Bener nggak sih kayak yang saya sebutkan tadi bahwa kita memang harus ada dana liquid ya yang siap digunakan?
Betul. Gitu. Diharapkan nanti kan resesi itu membuat pertumbuhan ekonomi jadi rendah misalnya, kemudian berimplikasi kepada perusahaan, kemudian nanti perusahaan itu akan mengurangi produksi misalnya, atau ujung-ujungnya ada PHK misalnya, atau merumahkan karyawannya, ya enggak. Dan nantinya si individu atau masyarakat kita yang bekerja itu kan mau nggak mau, dia kalau ada antisipasi terjadi PHK atau dirumahkan seperti pada saat waktu COVID-19, dia harus nyiapin tuh dana daruratnya kurang lebih. Jangan sampai kemudian itu terjadi dia nggak siap, karena apalagi ya di risetnya menyatakan bahwa orang Indonesia itu menyiapkan dana darurat itu paling tidak hanya 1 pekan. 60% masyarakat Indonesia 1 minggu. 1 minggu. Bayangin ya, 60%. Oke, Mas ya. sebentar. Kalau dana darurat itu cuma nyiapin cuma 1 pekan, seberapa besar dana darurat yang bisa kita siapkan dalam 1 pekan? Padahal ya di kondisi normal itu harusnya 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanannya dia di kondisi normal. Oke. Berarti kan ini nanti kondisinya nggak normal kan sebenarnya. Agak sakti juga ya, 3 sampai 6. Idealnya segitu Betul, ya. idealnya, 3 sampai idealnya. 6 kali Maksudnya adalah pengeluaran kalau per bulan. misalnya memang dia harus di PHK, dalam waktu 3 sampai 6 bulan ke depan dia harus cari pekerjaan lagi, dan 3 sampai 6 bulan itu kan bisa jadi habis kan dikonsumsi kan. Kurang lebih seperti itu jadinya. Oke, ngomongin dana darurat, ya kan? Mas Arisnya familiar nggak? Sering dengernya iya, prakteknya ya. Nah, Mas, ngomong-ngomong dana darurat itu gitu ya, maksudnya kan kita nggak mungkin bawa-bawa duit gitu kan. Benar. Iya, Kayak si digondol-gondol itu resiko juga Iya. gitu loh. Nah, sebenarnya instrumen-instrumen apa sih yang mungkin bisa kita gunakan gitu loh? Oh, untuk baik. ngomong dana Yang darurat. paling oke menurut saya adalah tabungan. Oke. Yang paling oke. Artinya gini, uang ketika dana darurat itu kan akan digunakan buat kita sesuatu hal yang tidak terjadi, yang tidak diinginkan kan. Jadinya ya. Nah, kalau kita menempatkan dalam sebuah instrumen investasi yang ada resikonya, itu bahaya. Artinya kalau pada saat kita butuhkan ternyata malah justru nilainya turun gitu kan. Nah, yang paling menurut saya yang paling bagus adalah di tabungan. Karena dia akan ngambil tiap bulan kan. Gitu, jangan sampai dia mau ambil tiap bulan ternyata malah justru susah kan. Jadi harus liquid dananya itu. Jadi harus gampang dicairkan atau gampang untuk diambil, ditarik. Kalau memang yang dibilang produk yang paling bagus adalah tabungan ya. Nah, sekarang ini dananya berapa nih, Mas? Gitu, yang harus disetorkan gitu Oke. loh. Itu tergantung dari tadi. Misalnya pengeluaran saya 10 juta. Kalau 3 sampai 6 kali berarti kan 30 sampai 60 juta. Betul. Kalau saya punya pengeluaran bulanan saya adalah 5 juta, maka 5 kali 3 kan 15. 5 kali 6 adalah 30. Jadi kurang lebih 15 sampai 30. Jadi tergantung dari masing-masing si individu pengeluaran bulanannya berapa atau pengeluaran keluarganya. Atau bisa jadi ya gitu, yang tadinya pengeluarannya mungkin 30 juta per bulan Ya. gitu. Karena mungkin itu diturunkan aja deh, 5 juta jadi 5 juta kali berapa. Tapi Lebih kalau kecil mau lagi. pengen rinci lagi nih ya Mas ya, sometimes kan orang-orang masih yang kayak bingung kan, ini bikin, itu kan harus ada hitungan rigidnya ya. Pasti. Pengeluarannya itu seperti Ya. apa, dana yang diterima berapa, Betul. kayak gitu. Nah sebenarnya yang ngomong pengeluaran pokok ini apa sih Mas gitu, apa aja nih di dalamnya gitu loh. Pengeluaran itu paling nggak pertama dia misalnya kalau dia ada sewa rumah atau ngontrak itu harus masuk, makan dan minum, pendidikan anaknya dia, kemudian transport ya kurang lebih, misalnya ada biaya premi asuransi dia harus bayar karena untuk protek aset dia kurang lebih itu dulu lah pokoknya dia. Tergantung dari keinginannya mereka masing-masing kan sebenarnya. Tapi sebenarnya kan ada kebutuhan pokoknya aja kan sebenarnya. Itu yang perlu diamankan dulu. Iya. Saya pengen balik lagi ke yang soal tabungan tadi gitu loh. Ya. Artinya kan saya juga harus ya pilihan tabungan itu kan banyak gitu Mas. Nah, artinya kita harus punya cara juga atau gimana sih sebenarnya tips untuk memilih produk-produk tabungan ini? Pertama adalah tentunya dia harus dikeluarkan oleh satu bank yang di bank itu diregulit oleh OJK ya. Oke, Terus Otoritas Jasa betul Keuangan ya. Terus yang kedua tujuannya untuk apa nabung itu? Apakah biaya pendidikan anak tahun depan misalnya, atau misalnya untuk membiasakan dia untuk punya surplus misalnya dari penghasilannya dia ditransfer berapa, nanti kan dikonsumsi berapa kurang lebih gitu jadinya. Atau mungkin buat hal-hal yang lainnya. Jadi harus tahu tujuannya. Terus yang berikutnya lagi adalah dia harus lihat bank itu apa aja tuh biaya-biaya yang dikenakan.
gitu kan jadinya. Contohnya aja misalnya hampir rata-rata kan bank itu biaya administrasi itu kalau nggak salah 15.000 sampai 20.000. Iya. Ya saya punya 4 rekening misalnya. Saya punya 4 rekening ya karena kebutuhan kita bukan karena misalnya ada apartemen di sini bayar ini harus dibagi di. Kalau bisa 20.000 aja, Kali, 4 aja 80.000 sebulan ya. Kalau setahun udah berapa? Coba bayangin kan. Jadi atau misalnya benefit yang lainnya adalah bebas transfer misalnya atau narik ATM dimanapun dan yang lainnya. Dan paling tidak juga jangan lupa dijamin oleh LPS. Ya, karena kan di LPS itu kan dia ada di maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Dengan catatan harus ada 3T ya. Syaratnya 3T yang pertama dia harus terdaftar di neracanya. Kemudian bunganya juga yang wajar ya. Jadinya yang ditetapkan oleh LPS dan tidak merugikan bank dalam hal ini. Misalnya fraud dan yang lainnya gitu. Tadi kan banyak ya poin-poinnya gitu. Nah, kalau untuk kita nih anak muda lah katakanlah ya, gampang nggak sih menurut Mas tuh akses untuk kita memilih-milih produk dan kayak membedakan oh ini loh yang safe, oh ini yang enggak gitu. Sekarang saya rasanya sudah lebih gampang ya, karena kan sekarang ada dengan adanya teknologi informasi kan kita bisa browsing kan, jadinya apa aja nih bank apa dia, kemudian apa saja yang produknya, kemudian feature-nya apa aja, benefit-nya apa aja, apa yang ditawarkan, kurang lebih udah lebih mudah buat kita rasanya. Tapi kembali lagi ke dana darurat dan tabungan, ya kan. Mengumpulkannya tadi kan sudah ada hitungannya seperti tadi. Nah, kalau untuk di musim sekarang nih, ya kan, apakah bijak kalau kita ini biar nggak kepake ini tabungannya dikunci dulu atau nggak bisa dikunci dong karena ini sudah masa-masa yang agak rada krisis nih, betul. Enaknya gimana? Jadi sebaiknya karena tadi saya bilang, pasti banyak orang yang nggak cuma lebih dari 1 rekening kan. Betul. Jadi dia mungkin ada 2 rekening. Ada 1 rekening mungkin yang digunakan untuk mengakumulasi dari dana darurat. Jadinya supaya itu nggak dipakai. Jadi dari berapa penghasilannya dia, kemudian diakumulasi itu. Lama-lama kan dia bisa sampai 3-6 ya jadinya. Dan itu hanya dipakai kalau memang benar-benar keadaan darurat gitu jadinya. Nah mungkin yang lainnya ada rekening yang digunakan untuk kebutuhan dia sehari-hari. Jadi dia bisa mesti membedakan. Dan nanti dari dana darurat tersebut nanti bisa 3-6 itu kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan paling nggak dia bisa ngambil dari dana darurat tersebut gitu jadinya. Oke, idealnya waktunya kapan, berapa lama sih Mas ngumpulinnya gitu? Secepatnya kalau bisa jadinya idealnya. Untuk saat ini secepatnya ya? Kalau dia belum bisa maka dia dari penghasilan dia kan nanti ada expense ya, kan ada surplusnya. Surplus itu yang nanti ditabung ke tadi yang saya bilang tadi rekening berbeda untuk mengakumulasi 3-6 kali dari pengeluaran dia. Ya. Harus begitu ya saat ini ya. Betul. Ngejar waktu kayaknya ya. Tapi kayak kejar-kejaran gitu ya seolah-olah ya untuk saat ini. Contoh ya, dulu saya pernah ada punya klien ya. Dia itu harus dia naruh uangnya tadi di tabungan. Tapi kemudian di tahun 2007 itu kan pasar modal lagi naik. Dia akhirnya tergoda untuk naruh uangnya. Dia naruh 40 juta waktu itu. Gajinya 12 juta. Ya, kemudian dia ambil 35 juta taruh di pasar modal. Tahun 2008 apa yang terjadi? Drop kan? Ya nggak, drop. Ya, kemudian pada saat itu ternyata orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal dan harus dibawa keluar kota. Gitunya. Mau dia ambil di pasar modal, waktu itu dia taruh di saham, kan ada T+3 atau T+2, betul. 2 hari kerja kan. Betul. Kebetulan orang tuanya meninggal di hari Sabtu. Nah, kan dia harus nggak mungkin kan, jadi ambil itu ya, mau nggak mau dia harus gesek kartu kredit, dia kena bunga kan. Kalau dia dana tabungannya itu ada kan dia tinggal ambil kan, nggak kena biaya dan yang lainnya. Akhirnya dia minta sama saya, Mas tolong dong dibuatin saya dana darurat untuk ke depan juga. Dan nyamannya dia ternyata di 3 kali gitu jadinya ya. Balik lagi ke 40 juta tadi gitu contohnya. Atau contoh lagi misalnya ada seseorang yang dirawat di rumah sakit. Sebenarnya dia dapat asuransi kesehatan dari perusahaannya, tapi reimburse. Kalau dia nggak punya uangnya gimana? Benar. Ya nggak, jadinya. Sehingga dia harus ngambil kan dari situ, nanti diganti baru bulan depan. Gitu, itu contoh jadinya juga. Sepenting itu ya Mas ya kayaknya. Iya. Ya ini sih sebenarnya salah satu sisi ini pencerahan gitu ya. Tapi satu sisi berpikir juga nih bagaimana memang nggak gampang. Gimana ngumpulinnya gampang ya, tapi gitu. ngomongnya gampang tapi melakukannya itu Prakteknya nggak gampang karena harus gitu. dibarengin dengan habit yang bagus ketika dia melakukan pengelolaan keuangannya. Habit yang bagus. Nah Betul, ini gimana nih habit yang bagus nih gimana nih Mas? Kayaknya memang harus sering diceramahin nih. Ini terkait nanti sama literasi keuangan kita. Jadinya karena kan literasi keuangan kan itu sebuah proses kegiatan untuk mengelola keuangan
supaya dia punya keterampilan, pengetahuan maupun confident ya, keyakinan dia untuk mengelola keuangan dengan lebih baik lagi gitu jadinya. Nah, di Indonesia, literasi keuangan Indonesia itu di level 38,03 per 2019 dari datanya OJK. Artinya, Mas. Nah, literasi keuangan itu kan tadi saya bilang kan, kemampuan dia untuk mengelola keuangan dengan pemahaman, pengetahuan, dan keyakinan ya. Artinya kalau 38, dari 100 orang, baru 38 orang loh yang ngerti tentang mengelola keuangan dengan lebih baik, gitu jadinya. Artinya sedikit ya, Mas ya? Baru sedikit 38 orang. Dan mereka juga belum mungkin tahu tentang produk layanan bank atau layanan keuangan, gitu juga, sama aksesnya. Padahal aksesnya sudah tersedia gitu ya saat ini ya? Betul, Sudah mudah gitu ya? Betul. Oke. Nah kalau untuk kita sendiri nih, pengayaannya agar kita melek literasi itu kayak gimana nih Mas? Apakah nggak cuma sekedar mengubah habit, ataukah kita juga harus berteman dengan orang-orang yang melek melek literasi kali ya gitu? Oke. Satu buat kita adalah penting untuk melakukan namanya financial education ya. Jadinya pendidikan keuangan itu artinya strategi bagaimana supaya kita mampu mengelola keuangan kita dengan lebih baik, yang berkaitan dengan tadi itu literasi keuangan. Sebenarnya dengan kita melakukan financial education buat diri sendiri, kita sedang melakukan financial empowerment, memberdayakan keuangan kita jadinya ya. Nah, kemudian financial keuangan itu gimana caranya supaya kita bisa belajar ya. Kita bisa ikut misalnya dengan baca buku misalnya awalnya. Kemudian bisa ikut seminar. Baca koran juga, Mas? Koran juga tabloid, konten itu kan salah satu yang banyak banget kan lakukan kan jadinya. Terus ikut training misalnya. Atau juga ada yang mereka misalnya tadinya mereka punya masalah kan. Akhirnya jadi klien. Dengan jadi klien, mereka jadi aware kan jadinya. Karena orang mau berubah kalau ada awareness. Makanya ada kata-kata awareness before change. Gitu. Jadi mau berubah kalau dia ada kesadaran gitu kan jadinya. Dan ada influencer. Ya, itu influencer. Asal jangan mengarahkan yang nggak bagus. Nah, iya. Itu tadi. Jadi saya pun dengan sering ikutan begini gitu kan, ini makin banyak tercerahkan gitu kan. Dari sisi informasi, dari sisi bagaimana pengelolaannya. Iya, betul. Tercerahkan tapi dipraktekkan nggak Mas? Harus. Dengan bimbingan Mas Andoko. Oke. Amin. Berarti kan semua orang tuh harus mempunyai dana darurat. Idealnya seperti itu, iya kan? Kapan sih orang itu harus sudah mulai mempersiapkan? Apakah saat kita memulai kerja, ataukah ya udah deh sekarang nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat kok gitu? Sebenarnya dimulai pada saat dia punya penghasilan. Oke. Jadinya ya, begitu dia punya penghasilan, maka dia harus mulai untuk menyiapkan dana darurat. Kalau seperti saya dan Mas Aris yang sudah besarnya jangan lupa besarnya. Tadi kan saya bilang yang itu ya. Besarnya proporsional untuk proporsional masing-masing orang kan. Ada yang penghasilan 3 juta, 4 juta, 5 juta, semakin tinggi dia, maka dia penghasilannya semakin banyak dia harus nyiapin dana darurat gitu. Berarti kayaknya biaya hedon harus tingkat ya Mas. Lagi ya. Dan healing jadi. Betul. Makanya tadi mungkin yang tadinya pengeluarannya berapa dengan adanya kondisi ya isu-isu resesi ini memang ya beberapa mungkin harus dipangkas kali ya Mas ya. Betul. Jadi dengan ada resesi kan mau nggak mau kita harus benar-benar melihat kondisi keuangan kita. Kondisi keuangannya misalnya contohnya kita punya berapa sih penghasilannya, berapa sih expense kita. Kondisinya sekarang lagi surplus, defisit atau pas-pasan. Kemudian yang kedua kita mesti lihat nih aset sama kewajiban kita. Jadinya kita kan resesi kan tadi akan meningkatkan suku bunga, ujung-ujungnya nanti kalau kita punya aset yang masih dengan utang kan dia akan nanti bayar cicilan lebih besar kan nanti gitu jadinya. Terus nanti dari situ kita bisa ngelihat kalau yang tadi income sama expense itu pengen tahu uang kita selama ini larinya kemana aja. Tapi kalau aset dan kewajiban itu mengetahui kondisi keuangan kita seperti apa. Nah dari situ nanti kita bisa ngelihat analisa laporan keuangannya. Jadinya misalnya aset saya tadi tabungan saya ada 50 juta, pengeluaran saya 10 juta, berarti saya paling tidak punya dana darurat 5 bulan dong, gitu jadinya itu contoh. Terus yang kedua kita bisa tahu saya bisa saving berapa persen sih dari income saya, gitu. Terus yang ketiga saya bisa tahu saya bisa punya cicilan utang saya berapa sih seluruh totalnya, gitu kan. Misalnya penghasilan saya 10 juta, saya nyicilnya sudah 5 juta, berarti 50% kan, 50%. jadinya kan. Nah idealnya kan cicilan itu 30 sampai 35. Ya itu pun semua cicilan, baik cicilan konsumtif maupun cicilan yang produktif, gitu jadinya. Kemudian dari situ nanti bisa ngelihat juga
berapa perbandingan utang kita sama aset kita. Kurang lebih gitu jadinya. Oke. Kalau porsinya utang jelas ya 30 sampai 35. Nah, kalau porsinya untuk nabung berapa nih? Nabung itu investasi minimal itu 10%. 10%. Minimal. Jadi lebih bagus, lebih tinggi lebih bagus. Oke. Jadinya. Misal penghasilan dia 10 juta, maka dia paling tidak 10 juta 1 juta kan? Jadinya ya. Dan itu proporsional kalau misalnya setiap tahun dia plus bonus sama THR ditambahin lagi jangan lupa gitu. Dan itu baru minimal jadinya. Oke. Bukan berarti yang namanya nabung tuh harus lebih besar dari ini ya, dari porsinya utang ya? Nggak harus begitu ya? Nggak juga, jadi tergantung dari ininya aja, kebiasaan dia ya. Nabung itu kan sebenarnya bagian dari pay yourself first. Maksudnya kalau saya punya income, sebenarnya yang pertama kali menikmati gaji kita, itu bukan kita loh. Tapi pemerintah lewat pajak. Makanya waktu terima gaji, itu kan sudah dipotong PP 21 kan, gitu kan. Nah, terus abis itu biasanya kan ada yang buat bayar yang lain-lain kan. Nah, makanya kita harus sisihin sebagian dulu buat diri kita, buat masa yang akan datang kan. Pay yourself first makanya. Nah, yang terjadi kadang-kadang justru kita nomor kesekian ya. Kita abaikan diri sendiri. Iya kan jadinya. Harus disiplin intinya. Betul. Jadinya mereka yang pertama mereka tadi harus sadar, kemudian yang kedua mereka harus paham tentang literasi keuangan. Kemudian yang ketiga mereka harus tahu produk-produk keuangan juga. Itu kan baru sebenarnya dari knowledge ya kan. Nah, baru actionnya adalah disiplin sama komitmen. Jadinya. Nabung, Tri. Alhamdulillah ya Mas. Jadi intinya tadi ya, resesi, disiplin, nabung, Tri. Oke. Setuju ya? Setuju, gue setuju banget. Gimana Mas Handoko, setuju ya? Betul, jadi karena nabung itu kan salah satu keterampilan kita kan untuk mengelola cash flow kan. Jadi bagaimana ketika dia punya uang masuk, ada uang keluar, kemudian ada sisanya, dan sisanya itu bisa ditabung. Lebih bagus lagi kalau menabungnya bagian dari expense-nya, kurang lebih gitu. Jadi dia tadi saya bilang pay yourself first-nya di depan jadinya. Siap. Nah, untuk saat ini ada nggak sih tabungan tuh yang bisa memberikan kita banyak banget manfaat gitu? Ada nggak referensi dari Mas Aris gitu? Ada. Nah, tadi kita udah mempelajari literasi finansial yang baik untuk bekal kehidupan kita. Nah, menabung menjadi salah satu hal yang sering kita lakukan sebenarnya sejak kecil. Seiring bermunculan jenis banyak tabungan, nah salah satu tabungan yang memiliki kebebasan dalam banyak hal adalah tabungan Tora dari J Trust Bank. Tabungan Tora memberikan kebebasan kemudahan dalam berbagai hal seperti yang pertama, bebas biaya transfer secara online, SKN, dan RTGS hingga 10 kali per bulan. Bebas biaya tarik ATM dimanapun maksimum 4 kali per hari. Kemudian juga bebas biaya administrasi dan yang terakhir bisa memberikan suku bunga yang kompetitif. Luar biasa kan? J Trust Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Info lebih lanjut bisa cek di deskripsinya ya. Oke, seru banget ya Mas ya, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan resesi, menabung ya kan, terus saya juga dapat referensi juga ya kan, produk tabungan kayak gitu. Semoga teman-teman semua tercerahkan, kita bisa ketemu di lain-lain waktu ya. Oke, nantikan episode podcast spesial lainnya dengan tema investasi dan juga finansial. Jangan lupa subscribe Konten TV, like dan juga share konten ini ke teman-teman kalian ya. Oke, bye-bye.